datang di dialog khusus Pemuda Inspiratif Kalbar. Tema kita hari ini adalah pemuda sebagai penggerak ekonomi kreatif. Narasumber saya luar biasa sekali hari ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada narasumber saya yang sudah bergabung. Saya sapa dulu yang ada di ruangan Data Analitik RU Kantor Gubernur Kalimantan Barat ini, Pak Asisten Administrasi dan Umum Sekda Provinsi Kalbar, Pak Sekunda. Selamat pagi, Pak. Pagi. Semangatnya luar biasa, Pak. Semangat. Luar biasa. Kemudian ada Kepala Disporapar Kalbar, Ibu Windy Prihastari. Selamat pagi, Bu Windy. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi semua. Selamat pagi pemuda Kalimantan Barat. Salam pemuda. Maju. Bu Windy, ini luar biasa sekali. Sebelum saya berlanjut mengenalkan narasumber yang lain, ini kan luar biasa ya, lebih dari 1.250 peserta. Gimana, berapa lama Disporapar Kalbar merancang ini? Ya, terima kasih Mbak Dea. Jadi sebenarnya ini adalah kegiatan dalam rangka sinergi dan kolaborasi. Tadi di flash mob dari teman-teman dari OKP dan Purna Program itu yang mereka rancang sendiri, yang menggambarkan bagaimana sebenarnya harusnya kita bersinergi, kolaborasi antara kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, dari semangat itulah kita membuat acara virtual seperti ini. Kurang lebih bersama kami, tim dari Disporapar khususnya, semua ASN di Disporapar Provinsi Kalbar mempersiapkan ini kurang lebih selama 2 minggu. Nah, jadi keinginan dan harapan kita awalnya adalah kita tetap melaksanakan dan bertemu ke pemuda Kalimantan Barat dalam rangka talk show Pemuda Inspiratif, tapi dengan secara virtual dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai iya, dan semangat ini bulan Oktober ini kan bulan pemuda. Nah, jadi semangat para pemuda juga harus ada di bulan ini, walaupun di bulan-bulan berikutnya tetap harus ada, tapi kita lihatkan semangat pada bulan Oktober ini. Kemudian kita ingin mendorong sektor pariwisata, khususnya pariwisata MICE secara virtual, agar pihak hotel mempersiapkan paket-paket meeting yang memang pada saat pandemi ini kita harus melaksanakan secara virtual. Jadi pihak-pihak lainnya ini menyelenggarakan acara tanpa terkendala pandemi dan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, ya Bu? Iya, Mbak Dea. Luar biasa. Saya akan perkenalkan yang juga istimewa. Kita punya narasumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Pak Dr. HM Asrorun Niam Soleh, MA. Pak Asrorun Niam, boleh saya sapa dulu? Selamat pagi Pak Asrorun Niam. Gimana, peserta ada yang kaget? Ternyata bapaknya masih muda loh. Iya, sama hostnya juga masih lebih muda kayaknya. Pak Asrorun Niam kan juga merupakan akademisi ya Pak? Gimana caranya menyebarkan protokol kesehatan sebenarnya? Ya, dengan teknologi digital yang semakin akseleratif ini semakin memudahkan kita untuk membagi waktu, karena relatif lebih presisi, jadi nggak molor kan. Acara hari ini juga nggak molor kan, meskipun saya di Jakarta, teman-teman ada di belahan bumi Borneo, di kota kabupaten masing-masing, tapi kita bisa tetap ketemu secara fisik, secara muka ya, ketemu muka hari ini. Pak Asrorun, saya akan memperkenalkan juga ada 3 narasumber pemuda inspiratif Kalimantan Barat yang akan bergabung dalam perbincangan kita hari ini. Ada 3 yang sudah ada di Kubur Resort Kabupaten Kuburaya. Saya akan menyapa. Yang pertama ada pemuda inspiratif. Beliau ini wirausaha muda pemula, berprestasi juara 1 nasional 2020 di bidang sosiopreneur. Sambut bersama Bang Reno Mahdi. Selamat pagi Bang Reno. Selamat pagi Mbak. Nah, Reno ini juga kita kenal dengan Rumah Pupo. Ya Bang ya? Betul Mbak. Apa nih inovasi terbaru Rumah UFO saat ini? Dan sibuk apa? Kan inovasinya lancar terus Rumah UFO. Oke, jadi Rumah UFO adalah salah satu sosial pengembangan inovasi teknologi tentang pengolahan sampah. Jadi kebetulan kita ketemu langsung dengan kepemudaan
bicara tentang yang dikembangkan pada ajang Dewasaha Muda Pemula tahun 2020. Pak Deputi langsung menyampaikan apa sih latar belakang tentang pengembangan inovasi yang telah Rumah UP lakukan. Jadi yang latar belakangi mengapa Rumah UP hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah bahwa permasalahan Indonesia maupun dunia adalah tentang sampah. Jadi ini hadir tentang penanganan pengolahan sampah organik yang kami kembangkan. Nah, di sebelahnya Bang Reno, jauh-jauh dari Singkawang, ini luar biasa. Ada Mbak Priska Yeni Riyatno. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Deputi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Beliau menekuni batik sejak tahun 2020. Mbak Priska ini juga merupakan pelopor batik Kota Singkawang dan tahun 2019 lalu mendirikan Kampung Wisata Ragam Corak Tiga Penjuru atau Kampung Batik berkolaborasi dengan PT Afrika Internasional. Kenapa yang dipilih batik? Inspirasinya dari mana Mbak Priska? Luar biasa. Perkenalkan narasumber berikutnya adalah CEO Angkuts. Anda tentunya sudah tidak asing lagi. Angkuts ini adalah salah satu startup yang juga bergerak di bidang distribusi sampah, pengolahan sampah begitu ya. Nanti Hafiz akan cerita. Muhammad Hafiz Waliuddin. Apa saja sih ilmu yang didapat selama di Amerika? Hafiz selama mengembangkan Angkuts, Hafiz sudah bisa dengar dan sudah bisa berkomunikasi dengan saya jelas di sini? Cukup jelas walaupun agak kabur, tapi nggak apa-apa, saya coba jawab Mbak Dea. Jadi sebelumnya saya menyapa-nyapa teman-teman dulu ini. Kebetulan kita ini kan kayaknya yang ini yang lebih ke masa-masa dulu gitu. Jadi banyak teman-teman yang chat katanya, coba sapa-sapa kita Bang, gitu kan. Misalnya di Mempawah, dari dari Bengkayang dan lain-lain. Saya sapa-sapa teman-teman yang ada di Kadaparan, yang ada di sini pada umumnya. Nah, jadi kemarin kita di US 2018 itu diundang. Jadi diundang secara resmi oleh pemerintah US melalui US Embassy di Jakarta. Itu membahas tentang dua tema yang sangat tren di Indonesia sekarang. Ada dua tema, yang pertama ekonomi kreatif dan inkubator bisnis. Itu yang kita bahas kemarin. Nanti berarti Hafiz juga akan berbagi apa saja yang sudah diperoleh di sana dan apa kemudian yang menginspirasi Hafiz mengembangkan Angkuts ya Hafiz ya. Ya. Jadi kita di sana lebih banyak juga sharing tentang apa sih kegiatan kita di Pontianak, bagaimana kita membantu pemerintah Pontianak dalam hal distribusi pengangkutan sampah. Kemudian di sana kita belajar tentang ekosistem ekonomi kreatif, ekosistem startup digital gitu kan, ekosistem pendanaan, dan banyak hal yang kita pelajari di sana. Nanti boleh adik-adik persiapkan untuk pertanyaannya gitu. Iya Bang Hafiz. Pak Sekundus yang mewakili Pak Gubernur, ini tema yang luar biasa yang dipilih oleh pemerintah provinsi ya Pak. Apa latar belakang dari tema yang dipilih hari ini? Baik, latar belakang yang dipilih pada hari ini, ya, peran pemuda sebagai penggerak ekonomi kreatif. Mereka adalah anak bangsa yang memiliki potensi idealisme untuk mewujudkan Indonesia unggul, yang menjadi cita-cita founding partner kita 66 tahun. Nah, sehingga kita ingin para pemuda khususnya berperan aktif dalam membangun Kalimantan Barat ini. Baik sebagai penggerak maupun berpikir di luar kebiasaan atau disebut juga out of the box. Nah, sehingga pemuda dapat berpikir secara kreatif dan mampu mengembangkan sesuatu yang lebih bernilai. Juga ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Di mana gelombang ekonomi baru ini mengutamakan menciptakan
menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Intinya dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Baik. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak. Saya mau ke Pak Deputi, Pak Asrorun Niam saat ini. Bagaimana Pak Kementerian Pemuda dan Olahraga menanggapi tema hari ini tentang keterlibatan pemuda dalam sektor ekonomi kreatif? Ya, terima kasih ya. Tidak ada satu fase perubahan masyarakat dan anak-anak muda inspiratif, anak-anak muda kreatif, anak-anak muda yang memiliki pengungkit kalbar dan juga bangsa secara umum ya. Kita belajar dari sejarah. Setiap fase perubahan masyarakat itu selalu disertai dengan keberperanan dan juga kepeloporan kaum muda. Hari ini tantangan kita dua. Tantangan yang pertama adalah tantangan kontemporer, yaitu wabah COVID-19 yang mengoyak seluruh tatanan kehidupan kita. Awalnya soal kesehatan, kemudian merembet ke soal ekonomi, soal politik, sosial, dan juga soal budaya. Tetapi di tengah kondisi yang seperti ini, dengan kreativitas, dengan inovasi, dengan kemampuan mengubah musibah jadi berkah, maka akan lahir resilience, lahir ketahanan. Dan salah satu komponen terpenting di dalam membangun ketahanan menuju kebangkitan itu ya anak-anak muda, dengan dua kelebihannya. Kelebihan fisik dan juga kelebihan nalar serta kreativitas dan inovasi. Nah, tantangan yang kedua adalah tantangan akselerasi perkembangan digital yang mendorong perubahan masyarakat begitu cepat juga. Kalau dulu kita berpikir usaha itu ya dengan pendekatan konvensional, kewirausahaan ya seperti jualan kita pikir ya antara penjual pembeli ketemu fisik, tetapi dengan perkembangan digital begitu pesat dan diakselerasi melalui kasus COVID ini yang meminimalisir perjumpaan secara fisik, akhirnya ketemu jalannya, yaitu jalan digital. Jalan digital ini menjadi sebuah kesempatan luar biasa untuk melakukan lompatan-lompatan mobilitas kita, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Dan alhamdulillah hari ini kita menyaksikan talenta-talenta muda di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi kreatif. Karena pada hakikatnya kemandirian kita di bidang ekonomi melalui entrepreneurship, melalui pengembangan kewirausahaan, ini menjadi salah satu soko guru utama di dalam membangun kemandirian kita sebagai bangsa. Ini sekaligus juga mengaminkan apa yang sudah didirijenkan oleh Presiden dengan komitmen Indonesia tumbuh melalui pengembangan entrepreneurship dengan pemudahan-pemudahan akses untuk perizinan, untuk akses permodalan, kemudian untuk berkesempatan melakukan akselerasi dengan daya dukung yang diberikan oleh pemerintah dan berjejaring dengan pelaku usaha yang sudah mapan. Contoh tadi Renopati yang baru saja tiba dari Jakarta sebagai grand finalis sosiopreneur dengan kreativitas, dengan inovasinya, kemudian bisa menghasilkan nilai yang bersifat ekonomis. Bukan hanya sekedar untuk dirinya, tetapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Bukan hanya berhenti urusan ekonomi, tetapi juga memiliki kemanfaatan yang bersifat sosial.
kreativitas, inovasi, dan juga inisiasi yang seperti ini menjadi salah satu kunci di dalam mendorong aktualisasi potensi bonus demografi di dalam melakukan percepatan kita sebagai Indonesia yang maju dan juga berkeadaban. Saya kira itu hal yang sangat penting dari pertemuan pagi hari ini, Mbak Dea. Stimulus seperti apa sih atau program-program seperti apa yang diberikan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung ini? Serta mungkin boleh diceritakan Pak, ada program sinergi khususkah dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait bagaimana mengembangkan kemampuan pemuda di bidang ekonomi kreatif? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Dea, ya, residu pandemi COVID-19 ini tidak hanya soal kesehatan, tetapi di dalamnya ada masalah sosial, di dalamnya ada masalah ekonomi, di dalamnya ada masalah ketahanan kita sebagai bangsa. Kemudian menjawab residu permasalahan terkait dengan ekonomi di kala pandemi ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga secara khusus dan pemerintah secara lebih luas mengafirmasi dukungan dan juga dorongan untuk penumbuhan minat kewirausahaan, khususnya, jadi afirmasinya adalah kewirausahaan sosial yang mengacu dan juga mengarah kepada solusi kontemporer kita. Ada industri kreatif, pada saat awal-awal ada kesulitan, bahan kain untuk kepentingan masker, masyarakat ada kesulitan untuk hanya sekedar memperoleh masker saja, maka kemudian muncul inisiasi dari anak-anak muda bertalenta membuat masker bukan hanya sekedar untuk menutupi mulut, tetapi juga safe dari sisi kesehatan. Kita setelah dilakukan mekanisme coaching, mentoring, ada anak-anak muda yang kemudian berhasil mematenkan dari hasil kreativitas mask kit, ya, jadi kit untuk kepentingan masker yang mampu menyedot radikal, menyaring udara, termasuk di dalamnya adalah menyaring dari potensi sebaran virus COVID-19. Nah, kemudian dipatenkan dan akhirnya diproduksi sebagai kontribusi anak muda. Hal ini contoh, ya, hanya contoh di mana kreativitas, inovasi, kemudian dedikasi anak muda bisa melahirkan hal yang bersifat ekonomis di satu sisi, tetapi di sisi yang lain menjadi problem solver, menjadi agen untuk kepentingan perubahan sosial sekaligus juga solusi atas permasalahan kontemporer. Nah, poin yang terakhir, yang paling penting adalah kepeloporan. Karena pada hakikatnya kondisi wabah COVID-19 ini adalah masalah sosial kita, pendekatannya adalah pendekatan masif, tidak bisa hanya pendekatan individu-individu. Pendekatannya adalah pendekatan kolektif, kolegial, kebersamaan. Kalau ada satu orang concern menjaga kesehatan, tetapi orang lain tidak menjaga kesehatan, maka mubazir. Disitulah butuhnya komitmen di dalam penanganan aspek public health itu adalah komitmen kepeloporan dan juga kebersamaan. Lagi-lagi, kaum muda harus mendedikasikan diri untuk kepentingan kepeloporan dan intervensi terkait dengan optimalisasi peran kepeloporan itu dengan beberapa program perintisan. Lagi-lagi, setelah refocusing, ada beberapa jenis anggaran dan juga program yang kemudian di-redesign khusus untuk kepentingan penanganan dan juga penanggulangan COVID. Termasuk di dalamnya adalah insentif dan juga dorongan bagi anak-anak muda yang bergerak di bidang pioneering dan juga kesukarelawanan COVID-19 ini diberikan stimulasi. Ini bagian dari ikhtiar, tentu program-program itu bersifat aktual yang menjawab masalah-masalah kontemporer sebagai upaya solusi atas masalah. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrorun Niam Soleh.
sudah bergabung hari ini dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berikutnya akan dilanjutkan Pak Imam Gunawan, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda. Saya mau cek Mbak Priska. Mbak Priska, mungkin boleh dong diceritakan sedikit awal mula inspirasi batik Kota Singkawang ini berasal dari mana? Kenapa bisa cinta sama membatik? Kan kalau saya yang melihat polanya rumit loh. Jangan dibuat rumit. Kalau membatik itu sebenarnya mudah sekali. Jangan terlalu dilihat ribetnya ya. Nah, batik Singkawang kenapa bisa ada di Singkawang? Ya karena saya memang asli dari Singkawang. Kemudian saya pernah belajar membatik dan memang menjadi hobi. Jadi saya kenalkan di Singkawang, saya bangun membatik di Singkawang, jadi adalah batik di Singkawang seperti itu. Soal Kampung Batik Singkawang yang dibangun tahun 2019, ada apa saja di sana hari ini? Di Kampung Batik itu ada berapa banyak pengrajin atau pembatik saat ini dan apa saja yang ada di sana? Oh ya, ada 21 orang pengrajin batik. Nah, 2019 itu juga kita karena tadinya saya bangun satu wilayah, kemudian karena ada bantuan dari CSR dari salah satu perusahaan, jadi kita tuh dapat challenge untuk membangun 3 wilayah. Jadi sekarang ada 3 wilayah di Singkawang, yaitu di Singkawang Timur, kemudian di Singkawang Selatan, dan Singkawang Barat. Gitu. Luar biasa. Kampung Batik ini dan Batik Kota Singkawang ini kan lekat sekali dengan pemberdayaan masyarakat. Ada kaum ibu dan juga para pemuda ya Mbak. Seperti apa suka dukanya bekerja sama dan membangun, berusaha menanamkan kecintaan pada batik pada banyak orang? Suka dukanya yang jelas banyak teman yang membatik yang di Singkawang. Tadinya saya sendirian. Kemudian kalau dukanya itu ya sama sih, orang mendengar batik itu pasti dari awal tuh bilang, ih ribet ya gitu. Enggak, batik itu tidak seribet itu. Batik itu menyenangkan, mudah dilakukan, warna-warni tidak. Tadi saya dengar mbaknya, wah membatik itu sulit ya, tidak bisa menggambar. Semua orang bisa menggambar. Dan gambar itu tidak terpatok pada harus menggambar ini, tetapi apa yang kita bisa torehkan itu akan menjadi gambar. Nah, membatik itu sangat mudah sekali, karena media membatik itu tidak hanya canting yang seperti kita lihat pada orang Jawa itu kan susah kan, kalian pada lihatnya gini. Harus ditiupkan, ditorehkan, tangan bisa bergetar, tidak bisa menggambar segala macam. Tetapi semua media, baik itu kayu, baik itu lidi, baik itu centong untuk masak, itu bisa kita gunakan sebagai media batik dan kita juga bilangnya itu canting. Jadi jangan terlalu takut untuk membatik karena membatik itu mudah dan menyenangkan. Gitu. Baik, satu dulu Mbak Priska sebelum saya berpindah ke narasumber yang lain. Biasanya kan yang kita kenal, setiap motif batik itu memiliki makna dan pesan di dalamnya. Ketika seseorang mulai membatik, bagaimana sih menanamkan pesan-pesan di dalam motif-motif batik itu seperti yang Mbak Priska lakukan pada batik Kota Singkawang? Oh ya, nah secara pembuatan mungkin kita sama ya, pembuatan batik itu di mana-mana daerah kita di Nusantara ini sama, menggunakan canting dan lilin malam gitu. Nah, yang membedakan itu adalah motif. Nah, motif Singkawang itu kita mengambil dari adat Singkawangnya sendiri. Jadi kehidupan sosial bagaimana masyarakat Singkawang itu sendiri. Jadi saya membuat batik itu menjadi suatu literasi. Kain batik itu menjadi literasi yang mengenalkan Singkawang itu seperti apa. Mengenalkan diri kita itu seperti apa Singkawang, kayak gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi motif ini memang kita menggambarkan adab kehidupan sosial yang ada di Singkawang. Baik, Mbak Priska, terima kasih. Saya mau ke Bang Hafiz dulu kalau begitu. CEO Angkut sampai hari ini cerita dulu dong, konsumennya sudah berapa banyak, mitranya Angkut sampai hari ini berapa banyak, yang download aplikasinya sudah berapa banyak Bang Hafiz? Untuk download sendiri itu ada 5.000 lebih yang udah mendownload aplikasi Angkut. Untuk Angkut sendiri kita menyediakan beberapa kanal media sosial. Jadi adik-adik, teman-teman semua yang sekalbar bisa lihat di Instagram Angkut tambah S, Angkut gitu.
Nah, di Facebook juga ada Angkuts Indonesia, kayak gitu. Bang Hafiz, kalau cerita-cerita soal Angkuts namanya membangun startup pasti ada dinamikanya ya Bang. Apa sih momen ketika Bang Hafiz merasa bahwa wah Angkuts ini suatu hari akan bisa menjadi besar nih? Tentu punya tantangan yang luar biasa karena kita membangun model bisnis yang baru. Tidak hanya model bisnis bagaimana Angkuts mencari uang, tapi bagaimana usaha ini namanya startup. Sebenarnya sama saja ya, startup, UMKM, itu menurut saya sama, cuman pendekatannya yang berbeda. Nah, semua usaha menurut saya harus mengikuti tren. Sekarang eranya digital disrupsi. Nah, jadi contoh misalnya ada yang usaha tentang kuliner, food startup gitu ya. Nah, dia harus berinteraksi dengan ekosistem digital. Dia aktif di sosial media dan lain-lain. Nah, balik ke Angkuts sendiri gitu. Angkuts ini kita bangun di Pontianak dulu di awal 22 Mei 2016, saya ingat betul kita launching di Taman Gulis. Pada saat itu di launching, di order pertama oleh Pak Stormiji, yang mana Pak Wali pada saat itu masih Wali Kota Pontianak. Jadi itu salah satu bentuk dukungan pemerintah Kota Pontianak terhadap anak muda pada saat itu, saya di situ kan. Nah, termasuk di Kalbar sendiri gitu kan. Nah, ekosistem ini terus dikembangkan untuk banyak di Kalimantan Barat sendiri, di Pontianak. Menurut saya membangun sebuah startup digital itu tidak mudah, tapi harus dicoba gitu kan. Nah, kenapa? Karena tidak ada masalah lagi soal geografis, karena kita udah terkoneksi melalui internet, termasuk sekarang gitu kan. Di kala pandemi COVID, kita masih bisa bertemu, masih bisa bertalk show gitu kan dengan yang ada di Jakarta dan lain-lain. Nah, kuncinya itu teknologi. Nah, bagaimana teman-teman di sini paham saja gitu. Tidak harus background informatika, sistem komputer dan lain-lain gitu kan. Asal semuanya mau belajar, saya yakin bisa. Gitu. Baik. Mbak Dea. Kalau belajar dari kesuksesan Angkuts dan perjuangan Hafiz dan teman-teman untuk membangun Angkuts selama beberapa tahun ini, apa inspirasi yang ingin dibagikan dengan teman-teman pemuda Kalimantan Barat yang menyimak talkshow ini hari ini? Nah, mungkin satu kata kunci, yaitu fokus ya. Jadi kita di awal itu bukan pengen jadi kayak sekarang pada dasarnya. Jadi kita udah 4 tahun, mungkin kita merasa Angkuts ini betul-betul Angkuts itu mungkin 2 tahun terakhir ini gitu. Jadi kita terus fokus mencari model bisnis kita gitu. Nah, itu yang harus adik-adik pikirkan ketika memiliki sebuah usaha. Model bisnisnya di mana? Di sektor mana kita bisa menemukan revenue atau pendapatan gitu. Nah, jadi kalau tidak berhasil dicoba lagi. Itulah pentingnya market validasi. Nah, jadi sebelum kita memulai, penting memang kita memvalidasi apakah fit atau tidak, masuk atau tidak. Terima kasih Bang Hafiz. Saya mau ke Bang Reno, ini selamat dulu karena baru memenangkan juara 1 nasional ya Bang, bidang sosiopreneur untuk wirausaha pemula. Bang Reno, kalau dari kacamata seorang Bang Reno Pati, apa sih yang membuat Rumah Upo itu istimewa? Jadi mungkin kenapa sih Rumah Upo hal ini bisa bertahan? Jadi kita berdiri dari latar belakang bahwa dengan adanya permasalahan sampah ini itu menjadi tantangan bagi kami ataupun tantangan bagi Indonesia atau anak-anak muda. Melihat permasalahan ini bisa menjadi solusi bersama untuk menciptakan peluang-peluang baru ataupun usaha-usaha baru untuk mengolah sampah ini menjadi produk yang manfaat bagi masyarakat. Jadi kenapa kita hingga hari ini masih terus bertahan? Karena apa? Karena kebutuhan sampah ataupun adanya sampah ini sangat berdampak sekali bagi lingkungannya, sehingga kita menciptakan inovasi untuk bagaimana menggunakan ini untuk menjadikan solusi suatu produk. Jadi uniknya kami adalah bagaimana sampah ini bisa diolah dan dikembangkan ke masyarakatnya secara mandiri dan menguntungkan. Gitu Mbak. Baik. Kalau kita melihat sosial media milik Rumah Upo, ada 2 yang saya rasa paling langsung menarik perhatian.
selain inovasi adalah soal pemberdayaan. Bang Reno bisa ceritakan pada kami apa saja program pemberdayaan yang sudah dilakukan Rumah UPO sampai saat ini? Oke, dan dulu sebelum saya tentang pemberdayaan pemuda, dulu kita sempat mengembangkan inovasi teknologi dan bagaimana kita berharap bahwa sumber daya manusia, khususnya anak-anak muda itu bisa mengembangkan kemampuan dan bakatnya melalui startup maupun UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Program yang kami tawarkan kepada anak-anak muda, khususnya di lingkungan Pontianak dan sekitarnya, bahwa dengan memiliki bakat dan minat yang bisa dikembangkan, Rumah UPO menangkap hal itu menjadi peluang. Bagaimana kita bisa bergerak bersama dan berkolaborasi bersama untuk menjawab tantangan zaman ataupun menjawab kebutuhan dan solusi yang ada di Indonesia maupun permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi program kami tawarkan bagaimana anak-anak muda ini untuk sama-sama ketika Rumah UPO memiliki program magang, anak-anak muda ini kita tampung untuk diberdayakan dan mengembangkan kemampuan langsung ke masyarakat. Menyampaikan hal baik ini, edukasi kami. Jadi fungsi anak-anak muda ini menyampaikan informasi edukasi tentang pengolahan sampah, pentingnya dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Bahwa pendekatan langsung ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Indonesia karena tidak mudah mengubah mindset dan perilaku. Jadi fungsi anak-anak muda di Kalimantan Barat dengan keberadaan Disporapar maupun dinas-dinas lainnya bersama membangun, menciptakan dan menjawab solusi ataupun menciptakan suatu solusi untuk menjawab masalah yang ada di Kalimantan Barat. Itu Mbak. Baik. Nah, acara ini selain tayang di Kompas TV Pontianak juga bisa Anda simak di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Saya mau ke Ibu Windy dulu ya Bu. Di Disporapar Kalimantan Barat sendiri sudah sejauh mana sih peran pemuda-pemuda ini untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif? Iya. Jadi beberapa bidang pemuda yang memang sudah terlibat langsung yang membuktikan kemampuannya di bidang ekonomi kreatif, yaitu contohnya tadi ada adik-adik kita tadi ya, yang bertiga, dan salah satunya yang kemarin baru saja mendapatkan juara 1, Renopati, malamnya laporan ke saya, Bu, saya mendapatkan juara 1 dan dipersembahkan untuk Kalimantan Barat, dan luar biasa sekali bisa hadir bersama kita di sini. Dan kita juga akan mengembangkan kabupaten kota layak pemuda. Nah, jadi peran Disporapar sendiri, pembinaan di bidang kepemudaan untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan khususnya dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, di mana Kabupaten Layak Pemuda ini semua sektor-sektor yang menangani dan yang akan mendukung dalam baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun nanti dalam pengembangannya sendiri akan melibatkan para pemuda. Ya. Saya yakin kita tentu sepakat gitu bahwa semangat para pemuda untuk membangun dan menggerakkan ekonomi kreatif memerlukan dukungan dan memerlukan semangat terus-menerus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pasti. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan, Bu? Nah, dukungannya tentunya Disporapar tidak bisa sendiri ya untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini. Dan dukungannya kita tetap harus selalu bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Seperti misalnya di bidang ekonomi kreatif, kita kan mempunyai 16 subsektor ekonomi kreatif ya. Nah, di sana pengampu dari tugas dan pokok pelaksanaan ekonomi kreatif, selain Disporapar juga ada Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Dinas Perindak. Nah, kemudian kita berbagi tugas di situ, mana yang menjadi tugas dan fungsi dari Disporapar sendiri dan mana yang menjadi tugas fungsi dari kedua dinas tersebut. Dan tentunya juga kita selalu bersinergi dengan stakeholder eksternal. Ya, banyak kan yang pendukung-pendukung stakeholder eksternal di ekonomi kreatif ini. Saya mau ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, saya mau sapa Pak Imam Gunawan. Ya Mbak, bisa dengan baik, suaranya jernih banget nih. Mantap, Pak Imam juga suaranya jelas sekali dari sini, semangatnya juga terasa sampai ke ruangan ini, Pak. Ya. Pak Imam, terkait dukungan untuk para pemuda yang menggerakkan ekonomi kreatif, apa saja bentuk kerjasama yang dijalin Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pemerintah daerah? Ya, dukungan untuk ekonomi kreatif ini menjadi sesuatu yang amat penting karena
di dalam lingkup ekonomi kreatif itu sungguh banyak sekali bidang-bidang yang bisa digeluti dengan oleh anak-anak muda, karena ekonomi kreatif ini sangat dekat sekali dengan anak muda gitu. Ada fashion, ada berbagai macam lah, ada 14 atau 16 rezim ekonomi kreatif itu bisa dimainkan di situ oleh anak-anak muda gitu. Kemudian dipadukan dengan perkembangan strategik saat ini misalnya dengan IT dan sebagainya, semakinlah mudah, semakin peluang untuk mengoptimalkan potensi kreatif jadi amat luar biasa. Ditambah lagi dengan keberadaan anak-anak muda yang sangat kreatif juga. Di sini ada Reno dan teman-teman itu di depan itu, kemarin ketemu di Grand Final dengan Reno. Ini juga menjadi sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa sekali. Sementara objeknya adalah konten ekonomi kreatif, kemudian dipadukan dengan infrastruktur, fasilitasi dari IT, ditemukan dengan sosok-sosok yang memang kreatif, anak-anak muda itu. Nah, oleh karenanya Kemenpora termasuk juga daerah ya, ini menjadi concern untuk membantu atau memfasilitasi untuk lebih berkembang lagi ekonomi kreatif untuk anak-anak muda gitu. Memang ini kalau dalam pandangan kacamata pandang kami adalah dari pusat itu sifatnya memfasilitasi ke daerah. Akan sangat bagus sekali jika misalnya agenda-agenda dukungan-dukungan dari dukungan untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat, di kabupaten itu muncul dari daerahnya. Jadi muncul dari bawah ke atas itu, kemudian nanti akan segera terpetakan Mbak apa-apa yang diperlukan oleh anak muda, maka apa yang diperlukan oleh pengembangan industri kreatif, maka kebutuhan-kebutuhan itu dipotret oleh kita, oleh pemerintah daerah, oleh kabupaten. Maka kebutuhan-kebutuhan kita itulah yang menjadi domain kita untuk melakukan dukungan, untuk melakukan fasilitasi untuk memudahkan. Tadi disebutkan untuk apa? Untuk memperbaiki ekosistemnya, ekosistem yang ada di sekitar penumbuhan ekonomi kreatif oleh anak-anak muda itu. Mungkin ada sisi policy-nya, ada sisi penyediaan investornya, kemudian ada misalnya saja untuk kemudahan perizinan dan sebagainya. Nah, itu saja tadi disampaikan oleh Ibu dari Dispora bahwa tidak mungkin sendirian sebuah instansi ini bisa membantu penumbuhan ini, karena ini sifatnya sistemik, holistik gitu, maka mau tidak mau penyelesaian adalah berkolaborasi. Nah, kita memfasilitasi dari atas kira apa kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, satu di antaranya bentuk fasilitasi itu adalah memberikan ruang untuk ajang kompetisi ya. Seperti kemarin Adinda Reno berada di pusat itu juga dalam rangka pertemuan itu untuk menunjukkan jati dirinya, rekognisi, kemudian mengevaluasi diri anak-anak muda itu, ajang untuk berprestasi, saling mengukur dan sebagainya. Itu juga dalam bentuk fasilitasi. Juga kami di Kemenpora juga menyediakan beberapa program yang berkaitan dengan pelatihan misalnya saja, berkaitan dengan akses permodalan dan sebagainya, itu tersedia. Namun alangkah baiknya kalau bentuk intervensi ini atau bentuk fasilitasi dukungan dari pemerintah pusat tadi itu di guidance oleh sebuah perencanaan di tingkat daerah. Itu sangat bagus sekali dan akan sangat tepat sasaran ya, dan tepat orang. Kenapa saya katakan tepat orang ya? Ini dikhawatirkan nih Mbak, biasanya kadang-kadang di beberapa tempat yang lain ada yang disebut sebagai anak-anak yang bukan anaknya agak negatif lah, incentive hunter. Jadi dia memburu insentif tidak pernah bekerja tapi memburu insentif. Tapi saya rasa di Kalimantan Barat tidak seperti itu. Baik. Itu kira-kira Mbak disampaikan dari Kemenpora. Ya. Sebagai orang yang setiap hari bergerak di bidang pengembangan kewirausahaan pemuda, menurut Pak Imam kualitas seperti apa sih, karakter seperti apa yang wajib dimiliki oleh para pemuda, khususnya mungkin di Kalimantan Barat ini, untuk bisa menjadi penggerak ekonomi kreatif yang maju? Iya, saya belum terlalu detail meriset anak-anak muda di Kalimantan Barat, apalagi sampai kabupaten. Tapi kalau dilihat dari sisi event-event yang diselenggarakan di Kemenpora gitu, maka pemuda-pemuda Kalimantan Barat itu talentanya sangat luar biasa menurut saya. Bukan hanya di tingkat pusat, tapi kita lihat aja sendiri di depannya ada Reno dan kawan-kawan ini juga menunjukkan gejala bahwa Kalimantan Barat itu potensinya sangat luar biasa sekali. Ini baru lihat yang real prestasi, belum lihat yang peminat-peminat
untuk menggerakkan industri kreatif yang inovatif, apakah itu masuk ke sociopreneur ataupun misalnya macam-macam yang lainnya, itu pasti nilainya besar. Nah, hambatannya adalah Mbak, biasanya minat yang besar tadi itu kan tidak selalu bisa diwujudkan dalam bentuk aksi nyata atau diwujudkan mimpi yang besar, minatnya itu dalam bentuk bisnis. Ada kendala-kendala yang dihadapi oleh sosok pemuda yang memiliki minat yang besar. Apa kendalanya? Banyak ya. Misalnya kendala diri, kendala keluarga, kendala masyarakat, kendala ekosistem, kendala kebijakan, itu juga ada kendala-kendala itu. Nah, PR-nya adalah kita sama-sama bagaimana memberikan dukungan ya kepada talenta-talenta yang hebat di Kalimantan Barat ya. Tentu saja dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata di Kalimantan Barat untuk memberikan kanal ya. Berikan kanal seluas-luasnya, kemudian bersifat kompetitif, bukan charity tapi kompetitif, itu akan sangat luar biasa sekali. Saya sangat menghormati dan menghargai dan mengapresiasi ya dinamika kreativitas anak-anak di Kalimantan Barat. Oke, selamat buat anak-anak di Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Imam Gunawan, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kita ke Kubur Resort, yuk kita ke Kabupaten Kuburaya. Saya mau lihat 3 pemuda inspiratif yang duduk di depan. Baik, ini pertanyaan saya agak panjang nih, jadi saya mau pastikan dulu Bang Hafiz, Bang Reno, dan Mbak Priska bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Saya mau nanti teman-teman bergantian untuk menjawab. Jadi biasanya saya sering mendengar cerita bahwa teman-teman yang memulai usaha di waktu-waktu baru, di awal-awal ketika mereka baru akan melangkah, biasanya pasti akan menemukan tantangan, macam-macam tantangannya. Nah, saya ingin masing-masing dari abang-abang dan Mbak Priska ini untuk bercerita, tantangan teman-teman di awal itu apa sih, dan bagaimana cara teman-teman untuk menghadapi tantangan itu dan berhasil keluar dari rintangan itu. Mau mulai dari Mbak Priska dulu, silakan. Tantangannya, kalau misalnya menghadapi tantangan, kayaknya setiap usaha semuanya sama ya tantangannya. Selain modal, itu adalah tantangannya adalah diri sendiri, kekuatan dari diri sendiri untuk menghadapi masalah apapun itu. Gitu. Jadi benar, saya mau nyontek dari sebelah saya ini, Mas Hafiz, dia bilang harus fokus. Saya dari 2013 memulai ini semua sendiri. Bagaimana sih caranya menghadapi masalah-masalah ini? Iya, biar ringan apa yang saya hadapin, saya harus punya tim. Bagaimana caranya saya mencari tim? Mencari tim itu juga tidak mudah. Yang bisa satu warna untuk menghadapi masalah ini. Seleksi alam, human error, itu semuanya ada di sekitar kita. Bukan hanya modal ya untuk menghadapi tantangan usaha ini gitu. Kemudian tadi fokus, semangat juga. Bagaimana kalau setiap hari kita ngadepin masalah itu enggak yang langsung aduh gimana ya gitu. Tapi kita harus bangkit lagi. Udah jatuh bangkit lagi. Itu fokus. Apa sih bahasanya? Istiqomah ya. Gitu. Itu aja sih. Ya, tapi luar biasa, jatuh bangkit lagi, babak belur harus tetap tahan, maju terus ya Mbak Priska. Baik, Bang Reno, apa sih tantangan yang pernah dihadapi Rumah UPO di awal-awal masa berdiri dan bagaimana akhirnya berhasil melewati tantangan itu? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi itu cerita, jadi Rumah UPO itu ada dan mulai menampakkan dia pada tahun 2017. Itu tidak mudah mengubah mindset dan menciptakan inovasi. Jadi karena mengubah mindset perilaku manusia itu tidak mudah dan butuh sekali penanganan khusus ya. Jadi tantangan buat kami bagaimana kami bisa mengubah perilaku, mindset dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah memiliki prestasi menjadi juara kedua penghasil sampah terbesar di Indonesia, khususnya di laut. Jadi bagaimana tantangan kami dengan memiliki skill dan kemampuan ketika kami kuliah di perguruan tinggi khususnya di pertanian, mengembangkan kemampuan kami untuk menjawab solusi atau menjawab permasalahan dengan keilmuan yang kami miliki. Jadi
karena mengubah mindset itu butuh ilmu dan pengalaman. Dengan cara tadi kita mengajak anak-anak muda untuk bergabung, ya kan, menyampaikan hal baik ini melalui ilmu dan pengalaman kami miliki. Jadi tantangan kami terberat adalah bagaimana mengubah perilaku dulu. Jadi ketika udah mengubah perilaku, kita enak mengembangkan inovasi yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Dan tantangan selanjutnya bagaimana kita bisa mensinkronkan antara inovasi dan teknologi zaman yang hari ini betul-betul mengubah perilaku kita, mengubah segalanya untuk betul-betul bisa menjawab kebutuhan yang ada. Dan apalagi tantangan kedepannya bagaimana kita bisa menciptakan suatu produk maupun usaha bisa betul-betul menjawab kebutuhan pasar, ya kan? Jadi buat anak-anak muda di Kalbar ini, bagaimana kita bisa menciptakan suatu inovasi ataupun produk yang betul-betul bisa diterima oleh pasar dan bisa menjawab kebutuhan masyarakatnya. Jadi itu dulu Mbak Dea yang bisa saya sharing dulu tentang tantangan yang kami jalani selama 3 tahun lebih ini, dan tidak mudah. Jadi kami harus akan belajar dan harus untuk berkolaborasi sama anak-anak muda yang lain dan pemerintah juga untuk sama-sama menjawab kebutuhan yang ada di Indonesia maupun Kalimantan Barat. Terima kasih Mbak Dea. Baik, jadi ternyata belajarnya itu perlahan-lahan, mengenal sedikit demi sedikit, tapi tetap harus dipahami ya, harus dipelajari dulu biar ketemu kemudian solusinya. Saya paham 3 narasumber pemuda Kalbar inspiratif yang ada di Kubu Resort saat ini duduk bersama-sama di sana. Kalau misalnya masing-masing pun saya wawancarai, 1 jam pasti kurang karena mereka punya pengalaman luar biasa, pencapaian luar biasa, sudah melalui berbagai tantangan. Tapi mau tidak mau kita sampai di ujung perbincangan kita hari ini. Bang Reno, Bang Hafiz, dan Mbak Priska, apa kalimat penutup yang ingin disampaikan untuk menginspirasi para pemuda yang menyaksikan acara kita pada hari ini? Silakan, dimulai dari Bang Reno. Silakan Bang Reno. 5 kata aja dari saya. Yang pertama itu karena waktu mepet, jadi 5 kata itu adalah kita punya aksi kecil untuk perubahan besar. Mari bersama hijaukan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bang Reno. Berikutnya Mbak Priska, silakan, apa yang ingin disampaikan? Kalau saya agak panjang sedikit, berhubung ini bulan Oktober, bulannya pemuda, saya harus menyampaikan campaign ini. Bulan Oktober, bulannya pemuda. Kita pemuda bukan hanya terpatok pada usia, tapi semua kita harus tetap muda untuk membangun Indonesia. Nah, selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober kemarin, selamat Hari Santri, dan salam Sumpah Pemuda. Ya, buat pemuda, maju, siapa kita? Indonesia. Terima kasih Mbak Priska. Bang Hafiz, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ini buat anak-anak startup yang galau-galau kali ya, yang diciptakan timnya. Ini kayaknya nih yang cocok kayaknya nih kata-kata ini. Baik, silakan. Pada awalnya semua orang bangga dengan pilihannya, tapi pada akhirnya tidak semua orang setia pada pilihannya saat ia sadar pilihannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Karena yang tersulit dalam hidup adalah bukan memilih, tapi bertahan pada pilihan. Asik banget. Pak Sekundus, silakan, apa yang ingin disampaikan untuk menutup diskusi kita hari ini? Baik, para pemuda ya Kalimantan Barat, mungkin ini dari saya berharap ya kepada seluruh pemuda, jangan selalu berharap kepada apa yang sekarang atau yang dulu kita lakukan, tapi gantungkan cita-cita Anda pada satu yang harus difokus seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita atau narasumber ya di depan tadi. Jadi itu harus kita taati dan kita lakukan. Nah, jangan hanya tergantung kepada ini saya mau membuat atau kreasi dari satu persoalan yang dulu pernah dilakukan tapi sekarang tidak ya.
Nah, tapi kreatif itu timbul dari diri kita. Nah, timbul dari diri kita sendiri. Nah, Baik. setelah itu baru kita beritahukan, oh begini. Hambatan, halangan itu memang pasti kita tantang, pasti kita lakukan. Ya. Nah, semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita sebagai pemuda harus semangat. Ya. Jangan patah di tengah jalan. Jangan Terima kasih. kalah dengan Pak Sekundus ya Pak, Ya. yang juga masih semangat hari ini. Semangat luar biasa. Pak Sekundus ini kan lahirnya di bulan Oktober. Oh begitu Iya, rupanya, jadi berarti memang semangatnya harus semangat pemudanya muda semangat terus. pemuda. Muda. Ya. Bu Windy menutup hari ini, diskusi hari ini. Iya. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan, tapi kalau boleh saya sapa saja. Ada Mustaqim dari KA KPN Sambas, dan juga ada Diva Arnindi dari Kabupaten Sambas juga. Ada Radliatul Adawiyah, yang juga tadi ingin bergabung, tapi mohon maaf belum bisa dibacakan pertanyaannya. Mudah-mudahan tadi terrealisasi dialog pemuda Kalbar inspiratif jilid berikutnya. Iya. Tapi sekarang kita ke Bu Windy dulu, untuk menutup jumpa kita hari ini. Iya. Tadi banyak pertanyaan yang berkaitan dengan pariwisata dan ekrab. Nah, tanggal 28 Oktober insya Allah kita tunggu bersama se-Kalimantan Barat akan melaksanakan launching paket wisata, destinasi wisata lokal se-Kalimantan Barat yang diinisiasi juga dengan para pemuda. Nah, jadi para pemuda di sini aktif dalam pelaksanaan, baik itu di promosi kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Nah, tanggal 28 Oktober mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan menyaksikan bersama untuk launching tersebut. Kita ingin mendorong para pemuda yang ada di Kalimantan Barat untuk mempersiapkan paket-paket wisata yang ada di destinasi wisata masing-masing se-Kalimantan Barat. Ya, apalagi ya Mbak? Selanjutnya pesan yang akan disampaikan bahwa mari pemuda, ayo kita bangkit bersama. Jangan pernah untuk putus semangat, terutama ini di bulan Oktober, bulan yang pemuda. Dengan adanya pandemi COVID ini, kita terus berinovasi. Bagaimana caranya kita melaksanakan atau tetap terus membuat membangun bangsa kita, dan kita bangkit bersama untuk peduli dan membangun khususnya Kalimantan Barat dengan semangat bersatu dan bangkit. Terima kasih banyak Bu Windy. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi yang luar biasa dari 1.250 lebih peserta talkshow pada hari ini dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat, yang semuanya juga sudah berupaya menerapkan protokol kesehatan dengan baik, sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi untuk pemuda Kalbar di masa depan. Saya berharap mudah-mudahan tahun depan ada dialog pemuda Kalbar inspiratif, ada lebih banyak lagi narasumber-narasumber inspiratif yang lahir karena terinspirasi dari talkshow hari ini. Saya Dia Citra Rahmatika pamit undur diri dari hadapan Anda. Anda bisa menyaksikan tayangan ini melalui layar Kompas TV Pontianak atau bisa mendengarkannya melalui Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.